Geometri bidang datar. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Dinda Senda Dewi, absen 22, dari kelas 10 IPA 8. Peta konsep geometri bidang datar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian titik, garis, bidang, dan aksioma garis dan bidang. Selain itu, saya akan menjelaskan kedudukan titik terhadap garis dan kedudukan titik terhadap bidang. Pengertian titik, garis, bidang, dan aksioma garis dan bidang. Titik. Titik merupakan unsur geometri yang paling sederhana. Biasa dituliskan berupa noktah dan diberikan nama dengan huruf kapital. Misalkan titik A, titik B, titik C, dan seterusnya. Titik juga merupakan bagian terkecil dari objek geometri karena tidak memiliki ukuran tertentu, baik panjang, lebar, maupun tebal. Titik biasanya disimbolkan dengan yang ada pada gambar. Maka, secara matematik, definisi titik adalah sesuatu yang tidak mempunyai bagian sama sekali, tidak berbentuk, dan tidak mempunyai ukuran. Garis. Garis adalah himpunan dari titik-titik yang mempunyai panjang tak terhingga tetapi tidak memiliki lebar atau tebal. Panjangnya tak terbatas, lurus, tidak mempunyai ketebalan, dan tidak mempunyai ujung. Karena sifatnya tidak terbatas atau tidak terhingga, maka gambar atau model garis diberi panah pada kedua ujungnya. Ciri-ciri garis yaitu: yang pertama, tidak mempunyai pangkal; yang kedua, tidak mempunyai ujung; yang ketiga, panjangnya tak terhingga. Bidang. Bidang adalah permukaan rata-rata yang meluas ke segala arah, tak terbatas, terus-menerus dalam semua arah, dan tidak memiliki ketebalan. Bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki luas tak terhingga. Bidang terdiri dari bidang datar dan bidang ruang. Bidang datar tersebut juga bidang berdimensi 2, karena hanya mengandung unsur panjang dan lebar. Aksioma garis dan bidang. Geometri sistem aksioma pertama kali diperkenalkan oleh Euclides sekitar 300 SM. Dasar aksioma Euclides menjadi landasan pemikiran geometri klasik. Dalam geometri, ruang ada 3 buah aksioma yang penting. Ketiga aksioma ini diperkenalkan oleh Euclides. Aksioma-aksioma Euclides itu dipaparkan sebagai berikut. Aksioma 1. Melalui 2 buah titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Seperti pada gambar bisa dilihat. Aksioma 2. Jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai 2 titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Aksioma 3. Melalui 3 buah titik sembarang, ketiga titik itu tidak terletak pada sebuah garis lurus, hanya dapat sebuah bidang. Kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis dibedakan menjadi 2, yaitu titik terletak pada garis atau titik A, titik terletak di luar garis atau titik B. Kedudukan titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis dapat dianalogikan seperti burung yang hinggap di kabel listrik seperti gambar yang ada di samping ini. Misalkan burung-burung tersebut adalah sebuah titik dan kabel tersebut merupakan sebuah garis. Maka, burung yang hinggap di kabel listrik dilingkari merah dapat dikatakan sebagai titik terletak pada garis. Jadi, sebuah titik dikatakan terletak pada garis jika titik tersebut dapat dilalui oleh garis, seperti pada gambar di bawah ini. Lalu,
Coba perhatikan gambar burung yang terbang dan akan hinggap di kabel listrik dilingkari warna biru dapat dikatakan sebagai titik terletak di luar garis. Sebuah titik dikatakan terletak di luar garis jika titik tersebut tidak dapat dilalui garis, seperti gambar di bawah ini. Kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang dibedakan menjadi dua, yaitu titik terletak pada bidang dan titik terletak di luar bidang. Untuk lebih mudah memahami konsep kedudukan titik terhadap bidang, coba perhatikan gambar di samping ini. Gambar di samping adalah 5 orang yang sedang mengadakan penyuluhan tentang cara menanamkan padi dan ditonton oleh 3 anak-anak. Jika orang dewasa dan anak-anak tersebut kita misalkan titik dan lahan atau tanah yang akan ditanami padi kita sebut sebagai bidang. Maka, orang dewasa yang menanam padi di areal persawahan dapat kita sebut dengan titik-titik yang terletak pada bidang. Sedangkan anak-anak yang sedang menonton yang berada di luar areal yang ditanami padi kita sebut sebagai titik yang berada di luar bidang. Jadi, sebuah titik dikatakan terletak pada bidang jika titik tersebut dapat dilalui oleh bidang tersebut, seperti gambar di bawah ini. Sebuah titik dikatakan terletak di luar bidang jika titik tersebut dapat dilalui oleh bidang, seperti gambar di bawah ini. Contoh soal. Lihatlah gambar di bawah ini. Yang pertama yaitu gambar bidang dengan titik di luar bidang. Dari gambar di samping ini, tentukan kedudukan titik D terhadap bidang A. Yang kedua, titik terdapat di dalam bidang. Dari gambar di samping ini, tentukan kedudukan titik C terhadap bidang A. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan.